Shalom, sahabat channel Bersaksi Menjadi Berkat. Salam damai sejahtera dan sukacita yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Renungan menjadi berkat hari ini terambil di Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Terkadang kita sulit membayangkan manfaat dari pengampunan itu sendiri, karena kita sudah merasa disakiti, kita marah akan perbuatan orang lain yang mereka lakukan terhadap kita. Dan terkadang juga mengampuni akan menjadi lebih sulit karena kita pikir tidak ada permintaan maaf atau pengakuan salah dari pihak yang telah menyakiti kita. Kesulitan untuk mengampuni seringkali disebabkan anggapan bahwa pengampunan itu merupakan hadiah bagi orang yang telah menyakiti kita. Kita berpikir bagaimana mungkin orang yang sudah bersalah kepada kita lalu seenaknya kita mau ampuni begitu saja. Padahal sebenarnya mengampuni adalah hadiah yang terbaik untuk diri kita sendiri. Ketika kita memilih untuk mengampuni, kita akan menuai berkat-berkat, manfaat yang tidak terbatas dari pengampunan tersebut. Di Matius 18 ayat 21 dan 22, Petrus pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus memberi jawaban lain, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yesus mau menyampaikan bahwa ada berkat, ada manfaat yang luar biasa, dan manfaat yang tidak terbatas bagi orang-orang yang mau mengampuni sesamanya. Pengampunan adalah tindakan, pilihan, dan keputusan untuk melepaskan pelaku dari hukuman kita, dan kita mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Pengampunan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita adalah tanpa syarat. Kita harus bisa mengampuni orang lain terlepas dari apakah sang pelaku meminta maaf atau mau bertanggung jawab. Jadi dengan kata lain, kita harus belajar mengampuni dengan tidak bergantung pada tindakan orang lain. Dengan memilih untuk mengampuni, berarti kita memilih untuk menikmati manfaat pengampunan. Tetapi jika kita tidak mau mengampuni, itu akan menjadi beban berat di dalam hidup kita, yang akan melelahkan hidup kita dan akan mempengaruhi banyak aspek di dalam kehidupan kita, dan perlahan-lahan akan mengikis kesehatan kita dan dapat menumbuhkan akar yang pahit, akar kebencian, sehingga beban tidak mengampuni akan terus bertambah dan menyakiti diri kita sendiri, bahkan juga bisa menyakiti orang lain. Di 1 Petrus 3 ayat 9 berkata, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat." Mari kita memilih untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang melukai kita, orang-orang yang mengecewakan kita. Mari kita belajar mengampuni masa lalu kita, mengampuni diri kita sendiri. Maka dengan mengampuni akan membawa kedamaian, akan membawa kebebasan, akan membawa kesembuhan, akan membawa kebahagiaan, dan akan membawa pemulihan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Hari ini kami diingatkan untuk kami memilih mengampuni. Seperti Bapa sudah mengampuni kami, demikian kami pun harus mengampuni sesama kami yang bersalah kepada kami. Biarlah kami memilih untuk mengampuni, di mana banyak berkat dan manfaat yang kami dapatkan pada saat kami mengampuni orang-orang yang mungkin menyakiti, melukai, dan mengecewakan kami.
Dengan mengampuni akan membawa kedamaian, kebebasan, kesembuhan, kebahagiaan, dan pemulihan di dalam hidup kami. Ajar kami untuk mengampuni masa lalu kami, mengampuni diri kami sendiri, seperti Bapa sudah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mau memberkati bangsa Indonesia, Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati. Juga orang-orang yang terlibat di dalam pemerintahan, Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Tuhan memakai mereka untuk membawa Indonesia lebih baik lagi. Tuhan juga memberkati orang-orang di sekeliling kami, keluarga besar kami, kedua orang tua kami, suami, istri, anak-anak, saudara-saudara, lingkungan tempat kami bekerja, sekolah, teman-teman kami melepaskan kasih dan berkat atas hidup mereka semua. Tuhan Yesus juga saat ini menjamah anak-anak-Mu yang sedang sakit. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka sudah disembuhkan. Tuhan menyatakan mujizat dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan, mereka yang lemah diberikan kekuatan, mereka yang menderita dihiburkan, mereka yang membutuhkan jalan-jalan keluar, Tuhan bukakan jalan-jalan keluar. Ada pintu-pintu yang Tuhan bukakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang besar. Bagimu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Dan kiranya tangan-Mu menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dan kiranya Tuhan memberkati kami dan melindungi kami, Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.